Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi bentuk aljabar. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar, yaitu ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai operasi hitung yang ada pada bentuk aljabar. Sebelumnya, kita harus tahu dulu sifat-sifat operasi hitung yang ada pada bentuk aljabar. Nah, pada dasarnya, setiap suku yang ada pada bentuk aljabar mewakili bilangan real yang belum diketahui. Maka dari itu, sifat-sifat operasi hitung yang ada pada bilangan real juga berlaku pada bentuk aljabar. Adik-adik masih ingat sifat-sifat operasi hitung yang ada pada bilangan real? Ya, beberapa di antaranya adalah sifat komutatif atau pertukaran, kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Ya, jadi sifat-sifat dasar ini juga berlaku pada operasi hitung bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Untuk penjumlahan dan pengurangan dapat kita lakukan pada suku-suku yang sejenis atau yang sama variabel dan pangkatnya. Pada suku-suku yang sejenis tersebut, kita menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya. Jadi sebelum melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, adik-adik harus perhatikan dulu mana suku-suku yang sejenis ya. Contohnya seperti ini. 2x ditambah dengan 3x. Nah, perhatikan di sini bahwa variabelnya sama, yaitu variabel x. Nah, karena variabelnya sama, berarti sukunya adalah sejenis ya. Maka kita bisa jumlahkan koefisiennya, sehingga hasilnya menjadi 5x. Jadi cukup koefisiennya yang dijumlahkan. Variabelnya tetap ya. Bagaimana kalau variabelnya berbeda? Kalau variabelnya berbeda berarti bukan merupakan suku yang sejenis, sehingga hasilnya tetap 10x kurang 3y. Nah, sekarang untuk perkalian pada bentuk aljabar. Untuk perkalian pada bentuk aljabar dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama untuk suku tunggal. Caranya adalah mengalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dikalikan dengan variabel. Contohnya 3xy dikali 6x. Nah, di sini koefisiennya adalah 3 dan 6. Sedangkan variabelnya adalah xy dan x. Ya, jadi kita kalikan koefisien 3 kali 6, kemudian xy dikalikan x. Sehingga hasilnya menjadi 18x pangkat 2y. Kenapa x-nya menjadi pangkat 2? Nah, karena di sini x-nya pangkat 1 ya. Dan ditulis pangkatnya kalau pangkat 1. Nah, sesuai dengan sifat perpangkatan, berarti pangkatnya kita jumlahkan, sehingga menjadi x pangkat 2. Nah, bagaimana untuk perkalian dengan suku yang tidak tunggal, atau yang lebih dari 1? Kita bisa menggunakan sifat distributif atau penyebaran. Ya, misalkan seperti ini ya. 2 dikalikan 3x kurang 4y. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi 2 dikalikan dengan 3x, kemudian 2 dikalikan dengan 4y. Nah, adik-adik harus perhatikan tanda operasi hitung di sini ya. Ya, karena di sini tandanya pengurangan, sini juga jadi
pengurangan. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan seperti biasa. Jadi 2 kali 3x hasilnya 6x, 2 kali 4y hasilnya jadi 8y. Sehingga hasil akhirnya adalah 6x dikurangi 8y. Nah, bagaimana kalau perkalian antara suku 2 seperti ini? Ya, jadi kita bisa kelompokkan sendiri-sendiri. X dikalikan 2x kurang y, dan positif 3y dikalikan 2x kurang y, sehingga menjadi seperti ini. Ya, setelah itu kita kalikan seperti cara di atas. Jadi x dikalikan 2x, kemudian dikalikan dengan negatif y, kemudian 3y dikalikan 2x dikalikan dengan negatif y. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2x pangkat 2 ini. Kemudian x kali negatif y jadi negatif xy, 3y kali 2x jadi 6xy, dan 3y dikalikan negatif y menjadi 3y pangkat 2 ini ya. Nah, setelah itu kita lihat mana suku yang sejenis dari hasil ini, atau yang sama variabelnya ya. Nah, yang sama variabelnya yang ini kan. Nah, di sini koefisiennya 1 ya. Koefisiennya 1 tidak ditulis. Nah, kita jumlahkan yang bisa yang sukunya sejenis ya. Kita jumlahkan yang sukunya sejenis. Jadi hasil akhirnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 5xy dikurangi 3y pangkat 2. Nah, 5xy nya dari mana? Dari sini. Jadi min xy atau min 1 ditambah 6, hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5xy. Jadi seperti itu untuk perkalian pada bentuk aljabar. Nah, selanjutnya untuk pembagian pada bentuk aljabar. Untuk suku tunggal, cara pembagiannya seperti ini ya. Kita membagi koefisien dengan koefisien, dan variabel dibagi dengan variabel. Nah, contohnya seperti ini. 24x pangkat 2y dibagi 6xy. Nah, berarti yang kita bahagi adalah koefisien 24 dan 6, kemudian variabelnya x pangkat 2 dibagi dengan x, dan y dibagi dengan y. 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. X pangkat 2 dibagi x hasilnya adalah x pangkat 1, dan y bagi y hasilnya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 4x. Kenapa di sini x-nya menjadi 1? Ya, sesuai dengan sifat pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangkan ya. Jadi x pangkat 2 dibagi x itu sama dengan x pangkat 2 kurang 1. Jadi x pangkat 1 atau x. Sedangkan kalau y itu y pangkat 1 dibagi y pangkat 1, hasilnya adalah y pangkat 0 atau sama dengan 1. Kemudian tinggal dikalikan mendapatkan hasil 4x. Nah, bagaimana kalau suku 2 dibagi dengan suku tunggal ya? Ini suku 2 ya. Nah, kita bisa kelompokkan seperti ini. Jadi ini dibagi dengan 2a, ini juga dibagi dengan 2a. 8a pangkat 2b dibagi 2a, 8 bagi 2 4, a pangkat 2 dibagi a, jadi a pangkat 1 b. Kemudian negatif 6 bahagi 2 itu negatif 3, a nya habis, 6a bahagi 2a, a nya habis ya, jadi a pangkat 0. Kemudian tersisa tinggal b.
Jadi hasilnya adalah 4AB dikurangi 3B. Nah, bagaimana untuk suku 2 atau lebih? Nah, kita bisa lakukan dengan cara bersusun ya. Seperti ini. 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang 9 dibahagi dengan x tambah 3. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan cara bersusun ya. Kita lihat kira-kira x pangkat 3 itu yang mendekatinya berapa. Nah, kita bisa kalikan dengan 2x ya. 2x dikalikan x, 2x pangkat 2. 2x dikalikan 3 itu hasilnya adalah 6x. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Ini hasilnya 0. 3x kurang 6x hasilnya adalah negatif 3x. Kemudian negatif 9-nya turun. Kita kalikan lagi dengan x tambah 3, yaitu negatif 3. Negatif 3 kali x, negatif 3x. Negatif 3 kali 3, negatif 9. Nah, sehingga kita kurangkan hasilnya adalah 0. Jadi hasil pembagiannya adalah 2x dikurangi 3. Ya, jadi seperti itu untuk pembagian pada bentuk aljabar. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pemangkatan pada bentuk aljabar. Nah, ingat kembali bahwa pemangkatan itu adalah perkalian berulang dari bilangan sebanyak pangkatnya. Nah, definisinya seperti ini. A pangkat n sama dengan A dikalikan berulang sebanyak n faktor atau sebanyak pangkatnya. Nah, untuk pemangkatan pada suku tunggal, nah kita lakukan seperti ini ya. Contohnya 2P pangkat 3 berarti 2P kali 2P kali 2P. Nah, tinggal kita kalikan saja. 2P kali 2P hasilnya 4P pangkat 2 dikalikan lagi dengan 2P hasilnya adalah 8P pangkat 3. Nah, bagaimana kalau untuk suku 2? Kalau untuk suku 2 misalkan A tambah 2B dipangkatkan 2. Berarti kalau kita jabarkan menjadi A tambah 2B dikalikan A tambah 2B. Kita gunakan sifat distributif sehingga menjadi A dikalikan A tambah 2B. Di ini A dikalikan A tambah 2B. Begitu juga dengan 2B dikalikan A tambah 2B. Ya, kita tinggal kalikan saja ya. A kali A hasilnya adalah A pangkat 2. Kemudian A dikalikan 2B menjadi 2AB. Begitu juga dengan ini ya. 2B dikalikan A berarti hasilnya 2AB. Ya. Jadi 2AB itu sama dengan 2BA ya. Tapi kita bisa tuliskan seperti ini saja supaya lebih mudah. Kemudian 2B dikalikan 2B hasilnya adalah 4B pangkat 2 ya. 2B dikalikan 2B hasilnya adalah 4B pangkat 2. Kalau A dikalikan A berarti A pangkat 2 ya. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahkan yang sejenis ya, yang sama variabelnya yang ini. Nah, ini kan tidak sama kan? Jadi ini tetap yang dijumlahkan yang ini. Sehingga hasil akhirnya adalah A pangkat 2 ditambah 4AB ditambah 4B pangkat 2. Ya, jadi A tambah 2B pangkat 2 itu adalah ini ya. Hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 4AB ditambah 4B pangkat 2. Nah, pada pemangkatan bentuk aljabar ada yang dinamakan dengan segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal ini kita bisa gunakan untuk menentukan koefisien hasil pemangkatan suku 2 dengan n-nya bilangan bulat positif. Jadi kalau pangkatnya sudah lebih dari 2, kita bisa lihat di sini koefisiennya. Misalkan A tambah B pangkat 0, berarti hasilnya 1 kan. Nah, A tambah B pangkat 1
hasilnya adalah 1A tambah 1B. A tambah B pangkat 2 hasilnya seperti ini. Jadi ini membentuk segitiga ya, untuk pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Jadi angka di sini itu adalah hasil penjumlahan dari dua angka di atasnya. Jadi ini 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 1 jadi 3, 1 tambah 3 jadi 4, 3 tambah 3 jadi 6, 3 tambah 1 jadi 4 gitu. 1 tambah 4 jadi 5 dan seterusnya. Jadi ini adalah koefisien dari hasil pemangkatan suku 2 ya. Nah, kita bisa gunakan ini untuk menentukan hasil dari pemangkatan suku 2. Nah, contohnya seperti ini. Q tambah 2R pangkat 2. Berarti yang ini yang kita gunakan ya. Yang ini. Berarti hasilnya adalah 1 dikalikan Q pangkat 2 seperti ini. Ini A-nya kan Q. Kemudian ditambah 2AB. Berarti 2 dikalikan Q tambah 2R. Jadi 2Q 2R dikalikan ya. Jadi 2 dikalikan Q dikalikan 2R. Kemudian ditambahkan 1 kali B pangkat 2. Nah, B pangkat 2 nya adalah ini ya, 2R. Jadi tambah 1 kali 2R pangkat 2. Nah, tinggal kita kalikan. 1 kali Q pangkat 2 adalah Q pangkat 2. 2 kali Q kali 2R adalah 4QR ya. Dan 2R pangkat 2 hasilnya adalah 4R pangkat 2. Dari mana 4R pangkat 2? Ya, jadi 2R dipangkatkan 2 sama dengan 2R kali 2R. Berarti 2 kali 2 4R pangkat 2. Ya, yang ini bagaimana jadi 4QR? Berarti 2 kali Q kali 2R. 2 kali Q kali 2R berarti 4 ya, koefisiennya jadi 4, variabelnya adalah QR. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau untuk yang pangkat 3? Pangkat 3 berarti variabelnya adalah ini ya, C tambah 2D. Kita gantikan ke sini. Ya, kita ambil yang ini ya. Jadi 1A pangkat 3 berarti 1C pangkat 3. Kemudian 3A pangkat 2B berarti 3 dikalikan C pangkat 2 kalikan dengan 2D. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Berarti 3 dikalikan C dikalikan 2D dipangkatkan 2. Nah, dan ujungnya adalah 2D dipangkatkan 3. Nah, tinggal kita kalikan saja. Jadi 1C pangkat 3. Nah, ini dikalikan 3 kali 2 berarti 6. C nya pangkat 2. 6C pangkat 2D. Nah, kalau di sini 3 kali C dikalikan 2D dipangkatkan 2. Ingat ya, 2D dipangkatkan 2 itu adalah 2D kali 2D. Berarti 4D pangkat 2. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Berarti 12 CD pangkat 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah 2D pangkat 3. Nah, 2D pangkat 3 jadi bagaimana? Berarti 2D kali 2D kali 2D. Hasilnya adalah 8D pangkat 3. Ya. Nah, karena di sini variabelnya tidak sama, berarti tidak bisa dijumlahkan lagi ya. Hasil akhirnya adalah yang ini. C pangkat 3 ditambah 6C pangkat 2D ditambah 12 CD pangkat 2 ditambah 8D pangkat 3. Nah, jadi untuk perpangkatan ini kita harus banyak berlatih ya, supaya kita bisa lebih paham bagaimana bentuk perpangkatannya. Baiklah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan operasi hitung pada bentuk aljabar. Diketahui
P sama dengan 3A dikurangi 2B. Dan Q sama dengan A kurangi 5B. Tentukan 2P tambah 3Q dan Q pangkat 2. Nah, untuk 2P tambah 3Q, berarti kita akan mengalihkan 2 dengan 3A kurang 2B ya. Karena P sama dengan 3A kurang 2B. Kemudian ditambahkan dengan 3Q, berarti 3 dikalikan A kurang 5B. Nah, kita bisa lakukan perkalian secara distributif. Jadi 2 kali 3A, kemudian 2 kali negatif 2B, dan 3 kali A dikalikan lagi dengan 3 kali negatif 5B. Sehingga hasilnya adalah 6A. 2 kali 3A 6A. 2 kali negatif 2B adalah negatif 4B. 3 kali A 3A. 3 kali negatif 5B adalah negatif 15B. Nah, setelah itu kita lihat mana yang sejenis ya, yang bisa dijumlahkan. Jadi 6A ditambah 3A ya. Kemudian negatif 4B dijumlahkan dengan negatif 15B. Ya, kita kelompokkan seperti ini. Nah, jadi 6A ditambah 3A itu adalah 9A, dan negatif 4 dikurangi 15B itu adalah negatif 19, sehingga hasilnya adalah 9A dikurangi 19B ya. Selanjutnya untuk Q pangkat 2. Q pangkat 2 berarti Q dikalikan Q ya. Berarti A kurang 5B dikalikan A kurang 5B. Ya, kita bisa lakukan perkalian secara distributif. Dari A dikalikan A kurang 5B, kemudian ditambah dengan negatif 5B dikalikan A kurang 5B. Atau bisa langsung ditulis negatif 5B ya. A kali A hasilnya adalah A pangkat 2, kemudian A dikalikan negatif 5B adalah negatif 5AB ya. Ini. Kemudian negatif 5B dikalikan A, negatif 5AB. Negatif 5B dikalikan negatif 5B adalah positif 25B pangkat 2. Ingat ya, negatif kali negatif positif. 5 kali 5 25, B kali B, B pangkat 2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bisa dijumlahkan ya. Jadi ini kita jumlahkan negatif 5AB dikurangi negatif 5AB berarti negatif 10AB. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 2 dikurangi 10AB ditambah 25B pangkat 2. Ya, jadi seperti itu cara untuk menyelesaikan soalnya ya. Ya, semoga adik-adik bisa paham. Nah, jadi untuk operasi hitung bentuk aljabar ini kita harus banyak latihan ya. Jadi nanti kita akan bahas kembali untuk contoh-contoh soal yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di situ dulu untuk pembahasan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk berlatih di rumah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.